Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, apa kabar Ananda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini kita akan belajar kembali untuk mata pelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada Ananda untuk berdoa terlebih dahulu dan mempersiapkan dirinya untuk fokus menyimak video yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang kondisi alam Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali keindahan. Nah, keindahan itu berupa kekayaan sumber daya alamnya maupun pemandangannya. Nah, di sini ada beberapa contoh pemandangan yang dimiliki Indonesia. Ada berupa gunung-gunung, kemudian danau, sawah-sawah, dan juga sungai. Nah, yang mana pemandangan tersebut itu salah satunya menjadi daya tarik untuk bangsa atau negara lain untuk berwisata ke Indonesia. Nah, insya Allah Ananda hari ini saya akan menyampaikan tentang keadaan alam Indonesia. Nah, pada dasarnya keadaan alam Indonesia itu dibedakan di dua, yaitu keadaan fisik wilayah, kemudian keadaan flora dan fauna. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas tentang keadaan fisik wilayah. Nah, keadaan fisik wilayah itu dibedakan di dua, yaitu keadaan iklim kemudian bentuk muka bumi. Nah, untuk keadaan flora dan fauna insya Allah akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan kondisi geologi Indonesia, 2. Menjelaskan bentuk muka bumi Indonesia, 3. Menjelaskan kondisi iklim Indonesia. Kondisi geologi Indonesia. Nah, jadi Ananda, Indonesia itu ternyata diapit oleh 3 lempeng yang sangat besar, yaitu lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, kemudian ada lempeng Indo-Australia. Nah, lempeng Indo-Australia itu bertumpuan atau bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, kemudian Jawa, dan juga sampai ke Nusa Tenggara. Kemudian lempeng Pasifik itu bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua, kemudian dan Maluku Utara. Nah, Ananda, karena Indonesia ini diapit oleh 3 lempeng, akhirnya sebagian besar Indonesia itu memiliki gunung api, terutama di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian juga ada di Papua Utara dan juga Maluku Utara. Nah, tahukah Ananda apa itu gunung berapi? Nah, gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Nah, ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan pada puncak gunung yang sewaktu-waktu ternyata gunung itu bisa meletus mengeluarkan magma. Nah, coba Anda perhatikan, ini merupakan contoh peta sebaran gunung yang ada di Indonesia. Nah, jadi banyak ya ternyata gunung itu tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, kemudian di sini Papua, kemudian Maluku, dan Sulawesi ada beberapa. Nah, sedangkan Kalimantan ternyata tidak ada gunung meletusnya, alhamdulillah ya. Nah, gunung meletus itu juga ternyata bisa membawa dampak lain seperti tsunami. Nah, inilah yang disebut dengan tsunami karena gunung api yang meletus, atau disebut dengan gempa volkanik. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang B adalah bentuk muka bumi. Nah, jadi ini adalah bentuk muka bumi wilayah Indonesia. Nah, jumlah pulau seluruhnya itu mencapai 13.466 buah dengan luas Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Nah, itu terdiri atas lautan sebesar 1.922.570 km persegi
dan lautannya seluas 3.257.483 km persegi. Nah, Ananda, ternyata Indonesia itu lebih luas lautannya ya daripada daratannya. Nah, Indonesia itu terdiri dari daratan rendah, kemudian daratan tinggi, pegunungan, dan juga perbukitan. Nah, Ananda perhatikan kalaunya yang coklat ini menunjukkan bahwa Indonesia itu merupakan daerah pegunungan, kemudian yang warna hijau itu menunjukkan daerah perbukitan. Nah, kalau yang warna orange itu merupakan dataran tinggi, sedangkan yang warna kuning itu dataran rendah. Nah, yang pertama, bentuk muka bumi. Yang pertama adalah keadaan iklim Indonesia. Apa sih iklim yang ada di Indonesia? Nah, ternyata Indonesia itu secara astronomis beriklim tropis. Nah, kira-kira apa saja ya ciri-ciri iklim tropis itu? Yang pertama, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian lama siang dan lama malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam. Nah, jadi sama ya Ananda, kalau di negara lain ada yang kadang lebih pendek siangnya, kemudian malamnya lebih panjang atau sebaliknya. Kemudian curah hujan yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir, terjadinya penguapan air di laut maupun darat cukup tinggi sehingga banyak awan. Nah, kemudian ada jenis-jenis iklim di Indonesia, ada 3. Yang pertama iklim musim, yang kedua iklim tropis, yang ketiga iklim laut. Nah, yang pertama iklim musim. Nah, tadi saya jelaskan bahwa iklim musim itu ternyata Indonesia itu menganut 2 musim atau terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, coba Anda perhatikan di sana ada panah hitam. Nah, panah hitam itu kan datangnya dari arah barat. Nah, arah barat itu adalah dari benua Asia, kemudian menuju benua Australia. Nah, melewati Indonesia, ya akhirnya Indonesia itu mengalami yang namanya musim hujan. Ini disebut arah angin ya Ananda, arah angin yang datang dari benua Asia menuju benua Australia. Nah, ini biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Mei. Maksud Ustazah sampai bulan April. Nah, ini menunjukkan Indonesia akan terjadi musim hujan. Nah, sedangkan yang warna merah ini merupakan arah angin dari barat, arah angin dari timur menuju dari benua Australia menuju ke benua Asia. Nah, ini biasanya terjadi perkiraan antara bulan Mei sampai bulan September, dan ini mengakibatkan Indonesia berdampak pada musim kemarau. Namun sekarang hal ini sudah sangat sulit untuk diprediksi karena cuaca yang sudah tidak menentu. Nah, ini adalah peta curah hujan di Indonesia yang tergolong tinggi. Nah, tetapi tidak tersebar secara merata. Quran Surah Al-Luqman ayat 10, Allah berfirman, ya artinya Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung-gunung itu semata-mata untuk memperlihatkan kepada manusia agar manusia itu merasa bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian Allah juga menciptakan seluruh apa yang ada di bumi ini semata-mata agar manusia itu senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.
Ananda, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Silakan nanti jika ada hal-hal yang ingin tanyakan, silakan Ananda tanyakan di grup. Terima kasih atas perhatian Ananda. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.